Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia. Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia, misalnya Denmark, Norwegia, Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya, di Inggris pada tahun 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai dengan pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Lahirnya pendidikan inklusif berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang memiliki asrama dan institusi berasrama lainnya, yang menunjukkan bahwa anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku-perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang berkekurangan. Selanjutnya, perkembangan pendidikan inklusif di dunia. Yang pertama, pada tahun 1960, pendidikan integrasi, terutama tunanetra, mulai dipraktikkan di beberapa negara. Yang kedua, pada tahun 1980, istilah inclusive education diperkenalkan dan dipraktikkan di Kanada dan berkembang ke Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Yang ketiga, pada tahun 1994, istilah pendidikan inklusif pertama kali muncul dalam dokumen kebijakan internasional, The World Conference on Special Needs Education. Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954, pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental sudah terjamin secara khusus atau hukum. Jaminan itu diberikan dalam bentuk sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas yang diakomodir oleh berbagai macam sekolah luar biasa. Yang pertama itu SLBA untuk tunanetra, SLBB bagi tunarungu atau wicara, SLBC untuk tunagrahita, SLBD untuk tunadaksa, SLBE untuk tunalaras, SLBG untuk tunaganda. Jaminan pendidikan itu semakin menguat khususnya semenjak keluarnya program pemerintah tahun 1984 tentang program wajib belajar 6 tahun. Imbas dari program tersebut menghendaki seluruh anak usia sekolah dasar wajib bersekolah dan menamatkan pendidikan minimal 6 tahun. Berbagai program pendukung pun disusun, mulai dari pendirian sekolah baru, paket A, sekolah kecil hingga sekolah terbuka. Perubahan juga dirasakan oleh sekolah-sekolah luar biasa yang ada. Dengan daya tampung yang terbatas, maka pemerintah melebur SLB yang ada menjadi SDLB Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan SMALB Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Nah, selanjutnya perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Pada tahun 1960, integrasi siswa tunanetra di sekolah menengah umum dimulai atas inisiatif individual. Yang kedua, pada tahun 1978 sampai 1986, proyek pendidikan terpadu bagi anak tunanetra dengan bantuan teknis HKI. Yang ketiga, pada tahun 1999
pemerintah memperkenalkan gagasan pendidikan inklusif dengan bantuan teknis dari Universitas Oslo melalui seminar dan lakokarni. Yang keempat, pada tahun 2002, rintisan sekolah inklusif di beberapa kota. Landasan berpikir manusia dilahirkan equal meskipun berbeda-beda. Masyarakat yang normal ditandai dengan keberagaman, bukan dengan keseragaman.